Jadi Aldo kalau mau dibahas, itulah mustajabnya tawasul kepada kedua orang tua, Babe Aldo. Bukannya kewalat sama Wan Sehan, Babe Aldo. Lu dikit-dikit mubahala, Babe Aldo. Lu dikit-dikit wali. Kalau gitu kita mubahala tentang kewalian Wan Sehan. Aldo dan siapapun Habibnya yang ingin bermubahala, saya ladenin. Sudah saya katakan, kalau arti kualat, saya ngikut ta'arif mereka sajalah. Maka kemarin saya menggunakan kata kalau. Kalau kualat itu adalah maksudnya adalah hukuman balasan yang muajjalani fid dunya, yang dibuktikan di dunia, muajjalani fid dunya. Maka kan saya membawakan satu hadis itu. Al-baghyu wal 'uquq. Itu loh. Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua hal yang siksanya disegerakan di dunia, dibuktikan di dunia. Al-baghyu wal 'uquq. Zina dan durhaka kepada kedua orang tua. Atau salah satunya kepada orang tua lah ya. Nah, itu muajjalani fid dunya. Nah, maka kita pengen tahu kok menjelaskan jadbah disebut kualat. Nah, kalau babani muajjalani fid dunya, al-uquq jelas, al-baghyu jelas larangannya di dalam Islam. Kemudian menyebabkan ta'jilul uqubah fid dunya, disegerakannya hukuman di dunia, wajar. Nah, sekarang menjelaskan jadbah di letak haramnya di mana, pakai dalil apa, menyalahkan sehingga menyebabkan seseorang itu kualat. Lalu bentuknya apa? Nah, itu bagiannya Babe Aldo. Mampu tak Babe Aldo dan seluruh habaib, saya sebut seluruh nih, saya ulangi sekali lagi, mampukah Babe Aldo dan seluruh habaib yang menganggap demikian untuk mengargumentasikan itu loh, bahwa menjelaskan jadbah? Demi Allah, sering pertanyaan itu masuk kepada saya. Bagaimana Wan Sehan Kang Maesa? Wallahu a'lamu bishawab. Saya nggak tahu Wan Sehan. Saya tahu Wan Sehan itu siapa dan bagaimana, justru dari Y. Hanif Al-Attos. Nah, dari pembahasan Y. Hanif Al-Attos itulah saya buat sederhana. Jadi aslinya saya menerjemahkan, menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Y. Hanif Al-Attos. Gitu loh. Saya hanya mensederhanakan uraian Y. Hanif Al-Attos. Terus disebut saya kualat oleh Babe Aldo. Jadi dari Babe Aldo dulu, apakah haramkah? Kalau haram, mana dalilnya kah? Kalau salah saya, di mana letak salahnya saya? Boleh. Kan saya hanya menjelaskan uraian daripada Y. Hanif Al-Attos tentang jadbah. Y. Hanif mencontohkan Wan Sehan. Nah, lalu saya sederhanakan bahasa Y. Hanif. Oh, jadbah kalau begitu ya berarti zahirnya gila. Nah, karena saya sudah taslim terhadap ungkapan la ya'riful wali ilal wali, maka yang saya lihat zahirnya Wan Sehan gila. Gilanya dari mana nih kesimpulan? Dari Hanif Al-Attos, bukan dari orang lain. Saya menyebut Wan Sehan gila itu bukan dari Kiai Maduddin, bukan. Saya justru berani menyebut Wan Sehan gila setelah mendengar penjelasan Y. Hanif Al-Attos. Nah, setelah Hanif Al-Attos menjelaskan panjang kali lebar tentang jadbah, saya singkat sederhanakan. Oh, berarti zahirnya gila. Sama sekali saya tidak merendahkan. Kan Muhyiddin yang baper. Lalu pembahasan tentang itulah menyebabkan kualat, kata. Tapi kualatnya lucu versi Babe Aldo. Bahkan saya tersentuh pun tidak. Allah menjaga saya, sababiyah intel dari TNI, bapak-bapak dari Polri, tapi disebut kualat gitu. Kan aneh. Ajaran halu, ajaran dungu, doktrin menyesat, membodohi umat, kok disebut kualat gitu loh. Maka akhirnya saya katakan, oh berarti Babe Aldo ini numpang persoalan. Dikit-dikit kualat, dikit-dikit kualat, dikit-dikit kualat. Maka saya sering kan bertanya, apa boleh saya katakan HRS bolak-balik penjara berarti kualat sama Gus Dur? Mohon maaf, saya bukan Gus Duriun. Sebatas ngikuti gaya berpikirnya Aldo dan spesisnya ya. Oh, boleh nggak kalau gitu HRS keluar masuk penjara kita katakan kualat? Boleh tidak Y. Bahar keluar masuk penjara kita katakan kualat? Boleh tidak hal yang menimpa para habaib sekarang karena mereka kualat sama Durya Wali Songo? Boleh tidak? Saya mah tidak sebodoh itu, tidak sedungu itu, yang dikit-dikit menyebarkan, oh kamu kualat sama Durya Wali Songo. Nggak sereceh itu. Mau mencari simpatisan Muhyiddin agar Wali Songo dicintai, kita nggak sebrok-brok itu gitu. Sehingga kita tidak pernah berani menyebut HRS kualat, Habib Bahar kualat, nggak berani, kita mana berani.
Tapi dari lisan orang-orang seperti Babe Aldo dan spesiesnya ini mudah. Kualat mudah. Pertanyaan saya buat seluruh muhibbin. Hai muhibbin habaib. Apa kalian yang dekat habaib itu hidupnya tidak pernah yang namanya musibah? Buat seluruh orang yang dekat, jangan asal jamaah, yang dekat saya sebut. Buat kalian yang merasa dekat dengan habaib, apakah dalam hidup Anda tidak pernah yang namanya musibah? Yang kedua, apakah yang tidak senang sama habaib hidupnya kena musibah? Renungkan itu wahai habaib. Jangan kalian nakutin umat dengan kualat. Coba. Musibah apa dulu? Dia nggak nyimak dasarnya. Makanya dengerin baik-baik. Setiap ada kejadian apa-apa, kenapa disebut kualat? Saya punya sahabat, namanya Guru Ahmad, di Kalimantan Timur. Ada musibah kebakaran pondok. Oleh oknum Habib itu dikatakan kualat. Hanya karena minta duit ke Guru Ahmad lalu tidak dikasih. Selang beberapa tahun kebakaran, lalu dihubung-hubungkan sama kualat. Emangnya orang yang dekat dengan habaib itu tidak pernah Pak yang namanya musibah? Apakah semua yang menjaga habaib kualat semua? Kenapa kualat? Sekarang gini, logika Babe Aldo. Babe Aldo menyebut tragedi kemarin, ricuh kisruh di Cirebon kemarin sebagai kualat. Nah sekarang kita komparasi nih ya. Mahesa keluar dari rumah baca ini nih. Ini yang saya baca nih. Allahumma salimni bihaqi abi. Salimna bihaqi abi wa ummi. Lahuma al-Fatihah. Saya tawasul kepada abah dan ibu saya. Kenapa saya nggak tawasul kepada baginda Nabi Muhammad? Saya sadar yang saya hadapi umat Nabi Muhammad. Dua, kenapa saya tidak tawasul dengan Kanjeng Sinuwun Syarif Hidayatullah, Maulana Syarif Hidayatullah? Kenapa? Karena saya sadar yang saya hadapi juga duriahnya Syarif Hidayatullah. Maka saya tidak pakai tawasul dengan dua sosok ini. Saya tawasul dengan ibu dan abah saya. Saya berangkat. Dan alhamdulillah Allah ngejaga saya. Terus dikatakan kualat. Nanti dulu berat ini urusannya Babe Aldo. Kalau gitu kita tantang wali dari kalangan habaib, tunjuk Babe Aldo. Adu mustajab dengan ibu saya yang bahkan banyak dosa, Babe Aldo. Yuk Babe Aldo. Karena ini sudah kurang ajar banget yang namanya Aldo ini. Memanfaatkan umat. Saya katakan kurang ajar Aldo. Ya, si Aldo ini benar-benar ingin menakuti umat dengan kualat-kualat. Memanfaatkan. Aldo, boleh tak saya sebut HRS kualat sama Gus Dur, bolak-balik penjara? Boleh tidak? Otak pasang Aldo. Boleh tidak saya katakan HRS kualat sama Gus Dur? Boleh tidak saya katakan Habib Bahar keluar masuk penjara karena kualat sama Duria Wali Songo? Tapi saya tidak pernah menyebut itu. Tidak pernah, Babe Aldo. Tak setega dan tak seburuk itu otak saya. Karena Babe Aldo menghubungkan pembahasan saya kepada Wan Sehan, insiden kemarin, sementara saya merasanya tawasul dengan kedua ibu tua, abah dan ibu saya. Saya mau diskusi sampai manapun berani Babe Aldo. Babe Aldo menyebut kualat, padahal saya tidak tersentuh sama sekali sama Babe Aldo, sama pembenci-pembenci saya. Jadi Aldo kalau mau dibahas, itulah mustajabnya tawasul kepada kedua orang tua Babe Aldo. Bukannya kualat sama Wan Sehan Babe Aldo. Lu dikit-dikit mubahala Babe Aldo. Lu dikit-dikit wali. Kalau gitu kita mubahala tentang kewalian Wan Sehan. Aldo dan siapapun habibnya yang ingin bermubahala, saya ladenin. Off cam. Tunjukkan wajah kalian, oknum habaib. Kita mubahala atas kewalian Wan Sehan. Jangan nakut-nakutin umat mulu kalian itu. Kita kualat, kita mubahala. Ini kerjaan kalian yang dikit-dikit mubahala. Gua tantang keyakinan lu oknum habaib. Gua tantang lu punya keyakinan atas kewalian Wan Sehan. Jangan memanfaatkan umat. Jangan memanfaatkan umat Babe Aldo. Picik kamu itu Babe Aldo. Ya, Babe Aldo kau picik karena nggak punya dalil. Ayo kita mubahala Aldo tentang kewalian Wan Sehan. Lu boleh minta apa saja, saya siap sama lu Babe Aldo. Gua minta satu hal dari Allah. Kalau Wan Sehan bukan wali, saya minta Anda punya keturunan Babe Aldo. Karena saya tak mau lisan saya gunakan untuk nyumpahin Anda Aldo. Jika Wan Sehan bukan, lu boleh minta gua setruk, gua terima Babe Aldo. Tapi jika Wan Sehan bukan wali, dan saya hanya ngebahas sebatas ilmiah dan tidak merendahkan, maka saya minta Anda Babe Aldo, agar Anda dalam 3 tahun punya keturunan. Saya akan tawasul dengan Kanjeng Sinuwun Eyang Syarif Hidayatullah.
Kawan-kawan, bantu saya Fatihah. Bantu saya Fatihah. Jika wansehan seorang waliullah yang arif, yang dalam kondisi jadbah, maka yang diminta semua habaib yang sakit hati sama saya siap menerima. Saya ulang, jika wansehan seorang waliullah yang arif dalam kondisi fana, maka semua yang diharapkan Babe Aldo saya terima Babe Aldo. Tapi jika bukan wansehan, bukan seorang waliullah yang arif yang dalam kondisi fana ataupun jadbah, maka saya sumpahin Anda Babe Aldo, Anda punya keturunan dalam 3 tahun. Kawan-kawan, minta Fatihahnya. Minta Fatihah, entah mubahala atau apa inilah. Jika wansehan bukan wali, Babe Aldo, ya Allah berikanlah keturunan kepada Babe Aldo. Minta Fatihahnya. Ala hadhin niyah wa likulli niyatin sholihah wa khususan liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hayrati adrikni. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbika antuk dali hajati. Nganda keturunan untuk Babe Aldo. Allahumma fasyafi'hu fihi. Allahumma fasyafi'hu fihi. Allahumma fasyafi'hu fihi sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih. Kita pakai lisan kita untuk kritik sekeras-kerasnya, tapi jangan pakai lisan kita untuk nyumpahin orang yang berbeda pandangan dengan kita. Itu bukan ajaran Wali Songo. Itu bukan ajaran Wali Songo. Saya tak mau pakai lisan saya menyumpahin Babe Aldo. Oke ya, cukup ngegasnya sampai situ ya. Jadi ini sebenarnya bukan tentang Mahesa disebut kualat sama Babe Aldo, bukan. Karena ada hal lain. Satu, saya tidak terluka. Kemudian saya tawasul kepada kedua orang tua saya. Dan saya dijaga oleh Allah di lapangan. Ketika itu saya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang umat yang dimanfaatkan oleh Babe Aldo, memanfaatkan doktrin kualat. Jadi ini bukan tentang saya atau Babe Aldo ketersinggungan pribadi, insya Allah tidak. Saya hanya meminta satu hal. Jangan lagi cekoki umat dan tahakuti umat dengan kualat-kualat. Hanya karena berbeda pandangan. Hanya karena berbeda dalil. Jangan takuti umat itu. Pesan moralnya untuk Babe Aldo di situ. Kenapa saya tidak bisa tadi nyumpahin Babe Aldo? Karena saya membawa nama baginda Nabi Muhammad SAW. Tak mungkin lisan saya pakai sumpah serapah dengan membawa nama Nabi Muhammad SAW. Tak mungkin, tak berani saya. Babe Aldo itu ya